Bagaimana metode yang paling cocok untuk menanamkan unsur-unsur tauhid ke anak-anak kita? Memang dari kecil Bapak Ibu sekalian tanamkan tauhid itu. Jadi selalu bilang begini, nak jangan Allah larang. Nak lakukan karena Allah suruh. Jangan Bapak Ibu bilang ini ayah atau ibu suruh. Jangan kita. Allah, saya tanamkan sama anak-anak saya begitu selalu. Nak ingat ya, Allah larang. Saya kebetulan dipanggil Abati, saya suruh panggil anak saya Abati itu seperti Nabi Ismail panggil ayahnya Ibrahim. Abati itu ayahku sayang gitu ya. Saya bilang Abati Abati bukan siapa-siapa, cuman ayah, pengingat. Kalian harus tahu ada Tuhan Allah. Satu waktu Abati bisa meninggal, kalian harus tahu ada Tuhan kalian Allah. Dari kecil, dari umur berapa, 3 tahun, 4 tahun sudah mulai bisa ngomong, saya selalu tanamkan itu. Jadi kadang-kadang saya perhatikan kalau saya lagi tidak sama anak-anak, yang kakak bicara sama adiknya, gak boleh loh, Allah marah. Jadi dari kecil mereka sudah tahu, dan anak-anak itu fitrahnya mudah. Mudah sekali untuk bisa diingatkan, karena mereka masih dalam keadaan fitrah. Saya pernah punya dosen, dan saya praktikkan ke anak-anak saya. Di Madinah beliau mengatakan, salah satu bukti kalau anak-anak kita fitrah, seperti misalnya, fitrah itu maksudnya tahu Islam ya, tahu Tuhannya Allah. Dia bisa, anak itu bertauhid kepada Allah, selama tidak dirusak fitrahnya. Ada hadis yang berbunyi semua anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, nanti kedua orang tuanya menjadikan Yahudi kalau Yahudi, Nasrani kalau Nasrani, dan Majusi penyembah api kalau penyembah api. Kata beliau, coba lihat kalau anak-anak yang belum rusak fitrahnya masih 3 tahun, 4 tahun, tanya dia, di mana Allah? Kalimat itu, kalau dia belum mengerti, jelasin lagi. Di mana Allah? Anak-anak saya semua saya praktikin. Semuanya subhanallah tunjuk ke langit. Jari telunjuk ke langit. Betul saya bilang, pasti mereka tunjuk langit. Saya coba betul-betul. Semua anak saya tidak ada satupun yang tidak itu. Ada anak saya subhanallah sekarang 4 tahun, 3 tahun ke 4 tahun baru mengerti bahasa. Saya bilang sama istri saya, lihat ya, seperti kakaknya. Di mana Allah nak? Kita nggak pernah ajarin loh. Tunjuk ke langit. Di atas. Dia bilang. Fitrah anak-anak tahu. Jadi anak-anak tidak susah. Tapi tanamkan dari kecil. Selalu Bapak Ibu kalau larang, Allah larang nak. Allah suruh nak. Selalu begitu. Kalau mau tidur ibu-ibu terutama bacain kisah-kisah Nabi, bacain kisah-kisah ini, dan coba jauhkan anak-anak kita dari cerita bohong dan dongeng. Maaf saya bahasakan ini kalau Bapak Ibu belum tahu ya, dan coba direnungi saja. Kalau saya sampaikan apa direnungi, kalau masuk akal diterima. Banyak film-film di sini yang dibuat di Amerika, dibuat di mana-mana lah oleh orang Muslim ini khayalan. Contoh Spiderman, Batman, Superman, ini nggak ada kan wujudnya ya? Kan nggak ada, nih cerita bohong. Bapak Ibu mungkin yang sudah dewasa kalau nonton, oh hebat ya tekniknya, mungkin ya. Tapi anak-anak kita kira-kira rekam apa? Oh berarti ada manusia bisa terbang dengan sayapnya. Makanya kalau Bapak Ibu beliin baju Superman, dia mau terbang. Padahal kan mustahil. Kadang-kadang kita pikir lucu ya, bukan masalah lucu, ada penanaman akidah yang salah di situ. Salahnya apa? Dia pikir akan ada manusia seperti itu. Waktu diliris film Spiderman saya baca datanya, ada banyak anak-anak yang meninggal di Amerika ini. Karena mereka waktu lihat itu, mereka pikir betul bisa keluar jaring dari tangannya. Loncatlah mereka dari jendela-jendela rumah. Tapi tentu tidak semua diekspos ya. Artinya ada itu terjadi. Nah ini cerita-cerita yang sebenarnya bisa membuat anak-anak kita jadi mengkhayal ya. Bagaimana Superman bisa membolak-balikan waktu, bisa terbang, bisa segala macam, ini jadi masalah. Sama juga dengan kartun-kartun yang ada ya. Seperti kalau Bapak Ibu mau anak-anak yang tidak suka berantem, memang harus dihindari dari Tom and Jerry. Karena dari awal diputar sampai akhir apa isinya? Ketuk kepala, tendang, kena listrik, nggak mati-mati. Ya. Kalau Bapak Ibu dudukin anaknya, nontonin 10 menit saja. Habis itu matiin. Lihat sebentar bagaimana prakteknya. Pukul-pukulan itu. Apa pendidikan yang kita kasih? Sekarang saya berbagi tentang anak saya. Saya coba bilang sama istri saya, sekarang downloadin semua kisah, dan sudah banyak sekarang Indonesia, kartun yang cerita tentang Nabi. Kisah Nabi Nuh, Nabi Yunus, banyak. Ada di Android, kalau Android ya, saya tidak tahu kalau iPhone. Di Android ada. Di Play Store tinggal ketik kartun-kartun Islami, keluar banyak tuh. Tapi ada kisah-kisah Nabi ya, itu saya lihat banyak, cukup banyak. Misal contoh, itu contoh, dan mereka, anak-anak saya sudah tahu. Kalaupun saya datang, ya ayo sini Abati mau cerita nih. Oh iya, cerita Nabi, langsung ngomong gitu. Anak 3 tahun, 4 tahun nih, cerita Nabi.
Nabi apa anak maunya? Nabi Adam. Baik, saya ceritain, duduk. Sambil mereka juga, iya ini Nabi Adam, ini ada kartunnya, nah ini contohnya ceritanya. Jadi mereka ke situ larinya. Anak saya juga yang perempuan, Bapak Ibu sekalian, saya biasakan pakai jilbab dari kecil. Dari kecil saya paham istri saya. Mungkin pakai topi lucu, pakai jilbab juga lucu kok. Artinya kalau cuma sekedar lucunya ya, ada pendidikan penting. Anak-anak saya dari kecil sudah pakai jilbab. Mereka besar tidak mau buka jilbab. Umurnya masih baru 4-5 tahun, nggak mau pakai, nggak mau, kalau mau keluar, nggak mau keluar kalau nggak pakai jilbab. Ada anak saya satu dulu pernah, subhanallah, hampir semua begitu ya. Tapi salah satunya pernah umurnya kelas 2 SD, 8 tahun. Belum balik kan gitu. Saya waktu itu sempat, waktu itu masih TK. Umurnya masih 5 tahun. Kemudian saya biasakan bilang, keluar pakai jilbab. Nah Allah suruh ya, bukan karena abadi. Selalu Allah suruh, Allah suruh. Baik, satu waktu saya jemput pulang pengajian, saya taruh parkir mobil, saya ganti ke motor karena mau pergi ke minimarket dekat rumah. Ayo nak, kakaknya sudah keluar pakai jilbab. Adiknya nggak keluar-keluar. Ayo nak, keluar nak. Mana? Namanya kebetulan Suad ini. Saya panggil Suad. Ayo nak, keluar. Dia nggak keluar. Saya bilang sama kakaknya, sebentar ya. Saya turun masuk ke dalam. Anak ini rupanya ada di sebelah pintu rumah. Pintu masuk rumah. Lagi duduk ngecilin badannya gitu. Saya tanya, kenapa nak? Dia bilang, Umi belum kasih jilbab. Itu loh yang diucapin sama dia. Saya sampai terharu. Umi belum kasih jilbab. Nggak mau keluar rumah, dari satu langkah dari pintu rumah, nggak mau kalau nggak pakai jilbab. Kadang-kadang dari kecil kita biasakan saja. Dan saya punya pengalaman dengan keluarga saya sendiri. Ada anak perempuannya saya bilang, pakaiin jilbab. Kesian masih kecil, nanti aja. SD. SMP, ingat sebentar lagi balik. Enggak, kesian nanti aja SMA. Begitu SMA sudah banyak temannya, udah lebih dengar temannya daripada orang tuanya, nggak bisa lagi. Baru saya dipanggil, Khalid tolong nasihatin. Menasihatin apa? Temannya lebih didengar sama dia. Baik, saya nasihatin tapi beda loh efeknya. Betul, sampai sekarang menikah anak itu tidak pakai jilbab. Dan sudah susah. Untuk apa dia buat PR? Saya bilang sama istri saya, kenapa kita nggak santaikan diri kita dari kecil, tanamkan? Selesai, anak ini tumbuh besar. Istri saya juga bilang, saya dari kecil dibiasakan sama orang tua saya pakai celana panjang walaupun saya tidur. Maka saya sudah merasa risih kalau saya tersingkap. Kecuali setelah nikah sama suami itu berbeda, tapi sama yang lain saya tidak mau, risih. Muncul perasaan itu karena pendidikan yang ditanamkan. Ya. Jadi anak-anak bisa kita tanamkan dengan cara-cara seperti itu.